Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah, wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa Gusmuh TV, kita jumpa lagi dalam kajian kita, di bidang fikih, di bidang peribadatan kita. Seperti biasa, pedoman kita adalah kitab Mabadil Fikih. Dan kali ini kita akan membahas bab tentang ibadah yang penting di dalam kehidupan kita, ibadah yang penting di dalam agama Islam, yaitu adalah sholat, karena inti dari semua amal yang kita lakukan bergantung kepada sholat. Karena dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya bahwasanya amal dari seseorang hamba itu yang pertama kali besok di akhirat dilihat itu adalah tentang sholatnya. Bila sholatnya itu didapati dalam keadaan sempurna, maka diterimalah sholat tersebut dan seluruh amal-amal kebaikan yang dilakukan juga akan diterima. Tetapi apabila amal sholatnya didapati dalam keadaan kurang, maka akan tertolak sholat tersebut dan juga amal-amal yang lain. Maka penting bagi kita untuk lebih memahami, lebih mendalami agar kualitas sholat kita itu menjadi lebih baik. Oke, pemirsa Gusmuh TV, kita lanjutkan pembelajaran kita, pemahaman kita tentang sholat. As-sholatu, alaman tajibu as-sholatu. Pada siapa sajakah sholat itu diwajibkan? Jawab, ala kulli muslimin balighin akilin. Sholat itu diwajibkan bagi setiap orang muslim yang sudah balik dan sudah berakal. Kita telah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang apa yang dinamakan dengan balik, tentang apa yang dinamakan dengan akil. Jadi sholat itu diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah akil, yang sudah balik. Dalam artian adalah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang menerima atau keharusan untuk melaksanakan perintah dari Allah. Itu adalah mukallaf. Faktor mukallaf seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya, yaitu adalah orang yang sudah akil, sudah berakal, kemudian adalah sudah balik. Balik itu adalah pada tataran usia dan juga ada sebab. Misalkan kalau usia itu adalah 15, kemudian kalau yang berupa sebab mungkin orang itu sudah pernah mengeluarkan sperma atau mimpi mengeluarkan sperma, kemudian kalau perempuan itu sudah menstruasi, itu adalah ukurannya balik. Kemudian akil itu adalah orang yang memiliki akal, dan orang yang semua itu pasti memiliki akal karena sudah diberi oleh Allah bahwasanya yang membedakan kita dengan makhluk lain itu adalah bahwasanya manusia itu dibekali dengan akal. Maka makna dari akil di dalam kitab-kitab fikih itu adalah akilun, itu adalah yang berfungsi akalnya. Maka orang majnun itu berarti tidak dinamakan akil karena akalnya itu tidak difungsikan atau tidak berfungsi. Jadi sholat itu adalah diwajibkan satu pada setiap muslim yang sifatnya orang muslim tersebut adalah orang yang memiliki fungsi akal, kemudian orang tersebut sudah balik. Wa ala wali sobi ayamurahu bisolati ba'da tamami sab'i sinina. Kemudian kewajiban bagi seorang wali dari anak kecil itu adalah memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat ketika anak tersebut berumur 7 tahun. Walaupun pada saat itu mungkin adalah belum berkewajiban, karena belum balik, belum akil. Tetapi itu adalah merupakan tata cara atau cara kita untuk membiasakan, tata cara kita untuk mendidik anak kita supaya terbiasa di dalam kehidupan beragama. Waya dari bahu ala tarkiha ba'da kamali asyri sinina. Kemudian orang tua tersebut memukul anaknya
diperintahkan untuk memukul anaknya karena meninggalkan sholat setelah anak tersebut berumur 10 tahun. Jadi apabila seorang tua itu memiliki anak dan anak itu sudah memasuki usia 7, maka diperintahkan untuk sholat, mulai diajarkan untuk sholat. Kemudian ketika umur 10 tahun anak tersebut meninggalkan sholat, maka bagi orang tuanya diperkenankan untuk memukulnya. Pengertian memukul di sini adalah tentu bukan untuk idzak, bukan untuk menyakiti, tetapi pengertian memukul di sini adalah untuk takdib, untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan peringatan, pengajaran terhadap kewajiban seorang anak yang merupakan anak dari seorang muslim adalah melaksanakan sholat. Maka hitung-hitungannya, kalau secara teknik, kalau hitung-hitungannya secara kejiwaan, dengan perhitungan kalau memang anak tersebut nantinya dipukul itu mau melaksanakan sholat, maka boleh dipukul. Tetapi kalau dipukul tidak mau melaksanakan sholat, artinya justru menimbulkan pembangkangan, pemberontakan dari dirinya, maka kita harus mencari cara yang lain. Intinya bukan masalah memukulnya, tetapi adalah bagaimana anak-anak kita itu mau dan rela melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban yang akan datang baginya. Kemudian kam syurutus sholati, berapakah syarat-syaratnya sholat? Syurutuha khamsatun, syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Al-awwalu at-taharatu minal hadasil akbari wal asghar. Syarat yang pertama dari sholat itu adalah orang yang mau menjalankan sholat itu harus sunyi dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu harus sunyi dari hadas, dan hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara hadas kecil itu adalah misalkan ketika kita buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Tata cara menghilangkan hadas yang kecil, hadas asghar, itu adalah dengan berwudu, atau kalau memang kita tidak bisa berwudu adalah dengan bertayamum. Sementara kalau hadas yang besar itu adalah dengan cara mandi yang disebut dengan mandi besar atau mandi basah bahasa Indonesianya. Ya, semua mandi sebenarnya basah, tapi secara bahasa fikih itu adalah mandi besar. Nah, mandi besar ini juga bisa digantikan dengan tayamum. Al-awwalu taharatu minal hadasil akbar wal asghar. Asani taharatul badani wasaubi wal makani minan najasa. Syarat yang kedua ketika hendak melaksanakan sholat itu adalah sucinya badan. Sucinya badan yang pertama, kemudian sucinya pakaian, kemudian sucinya tempat dari najis. Badan kita harus sunyi dari najis, harus suci. Kemudian pakaian kita juga harus suci. Kemudian tempat kita melaksanakan sholat itu juga harus suci. Itu adalah syarat dari pelaksanaan sholat. Sebab kadang-kadang ada satu tempat itu adalah, atau pakaian mungkin, atau badan kita itu kadang bersih tetapi tidak suci, kelihatan bersih tetapi tidak suci ada. Maka yang disyaratkan adalah toharoh, yakni suci. Asalisu satarul aurat. Kemudian syarat yang ketiga, ketika hendak melaksanakan sholat itu adalah harus menutup aurat. Syarat melaksanakan sholat itu adalah menutup aurat. Adapun auratnya jadi menutup aurat, kalau aurat orang laki-laki misalkan itu adalah mulai dari
pusar sampai kedua lututnya. Jadi menutup pusar sampai lututnya itu sudah dianggap cukup ketika melaksanakan sholat. Jadi misalkan kalau ada seorang laki-laki itu melaksanakan sholat hanya menggunakan sarung saja, yang sarungnya itu mungkin sampai di dada, kemudian ke bawahnya sampai di bawah lutut, itu sudah cukup. Ya tentu itu secara adab memang kurang. Tetapi kalau kita berbicara tentang definisi dari satrul auratnya laki-laki, itu sudah dianggap cukup dan tentu itu adalah sah. Kemudian kalau aurat dari orang perempuan itu adalah ketika melaksanakan sholat, versi madhab Syafi'i itu adalah menutup seluruh tubuhnya, seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kecuali kedua telapak tangan. Ini adalah aurat orang perempuan ketika melaksanakan sholat versi madhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ma'rifatu duhulil waqti. Yang keempat itu adalah mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya waktu atau meyakini terhadap masuknya waktu dalam sebuah pengertian. Andaikan kita melaksanakan sholat duhur, misalkan waktunya sholat duhur itu adalah mulai bergesernya sedikit condongnya matahari ke arah barat, maka itu adalah sudah masuk waktu duhur. Misalkan waktu asar, masuknya waktu asar itu adalah ketika bayangan setiap benda itu sudah dua kali dari panjang benda tersebut, itu adalah waktu asar. Nah, itu adalah makna dari ma'rifatu duhuril waktu, harus meyakini, harus tahu betul tentang masuknya waktu. Sholat ini sholat apa, sholat duhur apa, sholat subuh apa, sholat maghrib apa, sholat isya. Kemudian harus mengetahui juga waktu sholat maghrib itu dari kapan sampai kapan. Misalkan kalau sholat maghrib itu adalah mulai terbenamnya matahari sampai munculnya mega yang berwarna merah, misalkan seperti itu. Nah, itu harus dipastikan. Karena kalau seseorang itu tidak meyakini tentang masuknya waktu, misalkan seseorang itu tidak yakin bahwasanya waktu itu adalah waktu sholat duhur, kemudian dia melaksanakan sholat duhur dan ternyata waktunya itu tepat atau waktunya itu pas, maka sholat itu tetap saja dianggap tidak sah karena orang tersebut tidak meyakini atau tidak mengetahui terhadap masuknya waktu. Berarti semacam orang tersebut hanya semacam berprediksi, oh ini mungkin sudah waktunya duhur, atau berprasangka semacam kayak gambling, ini mungkin sudah waktunya duhur, tetapi ternyata betul. Nah, ini tetap saja tidak sah sholatnya. Itu syaratnya adalah harus mengetahui waktunya sholat. Jadi ketika mengetahui, nanti kita menentukan sholat apa yang kita laksanakan. Nah, kadang-kadang itu adalah misalkan kayak waktu zuhur sama waktu asar itu kan berangkai. Nah, habis waktu zuhur itu adalah asar. Nah, ketika kita tidak mengetahui perbatasannya waktu asar sama zuhur, itu kan kemungkinan kita menyangka bahwasanya waktu itu adalah waktu zuhur, ternyata sudah masuk asar dan kita melakukan sholat duhur. Tentu kita tidak meletakkan sholat pada waktunya dan ini tidak sah. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Istiqbalul kiblat. Yang kelima itu adalah menghadap kiblat. Kiblat kita adalah tentu adalah tanah haram. Karena kita adalah orang yang jauh dari tanah haram. Kalau orang yang ada di tanah haram, maka kiblatnya adalah Makkah. Maka orang yang ada di Makkah atau di Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah Ka'bah. Dalam menghadap kiblat ini ada dua pendapat paling tidak.
Yang pertama adalah istiqbalu ainil Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah istiqbalu jihadil Ka'bah atau jihadil kiblah. Jadi kita harus betul-betul pas pada arah Ka'bah. Nah, ini satu pendapat, berarti kita tidak boleh melenceng sama sekali keluar dari arah Ka'bah tersebut. Nah, ini adalah beberapa ulama mengatakan bahwasannya istiqbalu ainil Ka'bah ini adalah tentu bagi orang yang ada di kawasan Masjidil Haram atau orang yang bisa melihat Ka'bah. Kalau kita yang ada di Indonesia misalkan itu tentu tidak bisa melihat langsung, maka yang mudah bagi kita itu adalah arah-arahnya. Nah, misalkan kalau kita ini di Indonesia kiblat atau Mekah itu adalah ada di arah barat kita menghadap ke barat itu adalah sudah dianggap cukup, sehingga tidak perlu kita memastikan Ainul Ka'bah karena kita memang tidak bisa melihat Ainul Ka'bah. Tentu ini adalah didukung dengan beberapa pendapat. Misalkan Imam Al-Ghazali diantaranya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah berpendapat bahwasannya menghadap kiblat itu adalah istiqbalu jihadil kiblah, bukan Ainul Kiblah atau Ainul Ka'bah. Jadi arah-arahnya saja. Kalau kita arah kiblat itu atau arah Ka'bah itu ada di barat kita, maka kita cukup menghadap ke barat sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bahwasanya pernah Umar mengatakan mabainal masyriq wal maghrib itu adalah kiblat. Umar ditanya, kiblat itu mana? Mabainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat itu adalah kiblat, karena Umar pada saat itu tentu adalah untuk menjawab dari pertanyaan orang yang tinggal di Madinah. Nah, kurang lebih kalau Madinah itu adalah ada di sebelah kanannya, sebelah utaranya Makkah. Tentu ketika menghadap ke selatan itu adalah sudah cukup. Jadi menghadap ke selatan, walaupun agak menceng ke barat atau menceng ke timur, itu tetap adalah menghadap kiblat. Yang kedua dalil yang digunakan diantaranya oleh Imam Al-Ghazali itu adalah ketika sesuatu yang terjadi pada sesuatu yang terjadi yang kemudian dinamakan dengan Masjid Dua Kiblat. Itu adalah ketika salah seorang sahabat itu ketika peralihan dari kiblat dari Baitul Maqdis kemudian diarahkan ke Ka'bah, itu ada beberapa jamaah atau beberapa sahabat Nabi yang sedang melaksanakan sholat. Kemudian sahabat tersebut diberitahu oleh orang yang tidak sholat atau orang yang datang dari Nabi mengatakan bahwasanya kiblat itu sudah dipindahkan dari Baitul Maqdis dipindahkan ke Makkah. Kemudian orang yang sholat tersebut langsung memutar tubuhnya menghadap ke arah Makkah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya indikasinya bahwa orang tersebut adalah menghadap kiblatnya atau menghadap Makkahnya itu bukan pada Ainul Kiblah, karena tentu tidak mungkin bagi orang tersebut adalah bisa melihat Ainul Kiblah. Dan tentu ini adalah berdasarkan ijtihadnya. Jadi dikira-kirakan Makkah itu ada di sana, kira-kira Ka'bah itu ada di sini. Nah, itu adalah diantaranya yang menjadi dasar diantara orang yang mengatakan bahwasanya istiqbal itu adalah istiqbalu jihad. Fawalli atau di ayat Qur'annya adalah fawalli wajhaka syatral, maka palingkanlah atau hadapkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram, pada arah Masjidil Haram. Jadi arahnya adalah arah Makkah. Kalau orang yang dekat adalah Masjidil Haram di luar Makkah, kemudian kalau orang yang di luar Makkah maka adalah menghadapnya tentu adalah ke Makkah. Yaitu tadi, kalau Umar adalah dari barat ke timur adalah kiblat. Kalau kita berarti adalah dari utara ke selatan itu adalah kiblat. Selama kita masih ada menghadap ke barat berarti kita masih dianggap menghadap kiblat.
Itu adalah syarat-syaratnya sholat yang jumlahnya ada 5. Saya ulangi, syarat-syarat melaksanakan sholat itu ada 5. Yang pertama adalah suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua adalah suci badan, suci tempat, kemudian suci pakaian dari berbagai najis. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Bagi laki-laki adalah ukuran auratnya mulai dari pusar sampai lutut. Kemudian kalau perempuan itu auratnya adalah keseluruhan anggota tubuh perempuan tersebut mengecualikan muka, kemudian mengecualikan juga kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu. Artinya mengetahui masuknya waktu itu adalah kita sholat ada di dalam waktu tersebut. Misalkan waktu sholat duhur berarti kita mengerjakan duhur di dalam waktunya, asar ya di dalam waktunya. Maka itu diperlukan pemahaman, pengetahuan tentang duhur itu mulai kapan sampai kapan, kemudian asar itu kapan sampai kapan. Kemungkinan kita bahas pada yang selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, yakni istiqbalu jihadil kiblat, yakni menghadap ke arah kiblat. Yakni kalau kita di Indonesia tentu adalah menghadap ke barat, walaupun mungkin agak geser ke selatan, agak mungkin geser ke utara dari Ainul Ka'bahnya, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah jihadul kiblahnya masih tepat. Ma'adatu raka'atis sholawatil mafruḍah. Berapakah jumlah rokaat sholat yang difardukan? Jawab, sab'a asyarata rokatan. Rokaatnya sholat yang difardukan itu berjumlah 17. Rokatani fis subhi. Yang pertama adalah 2 rokaat pada waktu sholat subuh. Wa waktuha min tulu'il fajri as-shadiqi ila tulu'is syamsi. Adapun waktu sholat subuh itu adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai keluarnya matahari. Jadi mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Fajar itu ada 2 macam. Yang pertama adalah fajar shadiq, yang kedua adalah fajar kadhib. Tentu kalau kita mengurutkan ya tentu adalah fajar kadhib baru fajar shadiq. Fajar shadiq itu atau fajar kadhib itu adalah semacam terang di ufuk timur, kemudian setelah terang itu kembali gelap, itu adalah fajar kadhib. Kalau fajar shadiq itu tidak agak terang, kemudian diiringi semakin terang sampai matahari muncul, dan itu berarti adalah waktunya sholat subuh. Kalau puasa ya berarti dimulai waktunya puasa. Kalau fajar kadhib itu adalah masih tergolong malam sehingga belum boleh melaksanakan sholat subuh. Kalau puasa ya berarti masih boleh untuk makan minum. Kemudian wa arba'u raka'atin fi dzuhri, kemudian 4 rakaat di sholat duhur. Wa waktuha, adapun permulaan waktunya sholat duhur itu adalah min zawali samsi, dari mulai condongnya matahari ke arah barat. Dari condongnya matahari ke arah barat. Tentu ini adalah dalam perspektif kita, dalam artian dalam pandangan kita, bukan fi ainil amri, bukan pada kenyataan matahari itu betul-betul bergeser dari tengah langit, bukan, tetapi dari ukuran kita. Maka tentu akan sedikit berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain masuknya zuhur. Intinya adalah ukurannya adalah mudah. Ketika kita berdiri kemudian bayangan kita sudah bergeser ke arah timur, berarti itu adalah dianggap matahari sudah bergeser ke arah barat. Berarti itu adalah sudah masuk waktunya zuhur. Itu tentu adalah selain bayangan itu adalah selain dhillul istiwa. Karena pada waktu istiwa pun sebenarnya matahari masih memiliki, atau benda yang terkena matahari itu masih memiliki bayangan. Hanya saja kadang bayangan itu adalah ke arah kanan atau ke kiri atau ke arah utara atau selatan, bukan ke timur ke barat. Nah, kalau sudah bayangan itu condong ke arah timur, berarti adalah matahari sudah condong ke arah barat. Itu waktu hamin zawali samsi, dari condongnya matahari, ila ayasiro dhillu kulli syai'in mislahu, sampai setiap bayangan benda itu sama dengan panjang benda tersebut. Jadi kalau kita misalkan
mendirikan memasang sebuah kayu ranting. Ini kalau kita seperti ini kita letakkan kayak gini misalkan ya. Ini ada bayangannya. Nanti kalau kita bayang misalkan sampai di sini, ini kalau kita ukur kayak gini. Ini kalau sudah lebih itu nanti berarti adalah sudah lepas dari waktu zuhur. Kalau masih atau kurang, artinya bayangan tersebut itu masih lebih pendek ketimbang benda tersebut ketika kita ukur, maka itu masih dalam kategori waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, setelah subuh, zuhur, asar. Wa arba'u raka'atin fil asri. Kemudian 4 rakaat di sholat asar. Wa waktuha min masiri dhilli syai'i. Adapun waktu dari sholat asar min masiri dhilli syai'i, dari jadinya bayangan suatu benda mislahu itu menjadi sama. Jadi kalau benda itu, bayangan benda tersebut sama dengan panjangnya, ketika kita meletakkan misalkan bidang kayak gini, ini misalkan kayak gini, kemudian ada bayangan segini, kalau kita ukur seperti ini. Ini kalau sudah sama, ini kalau sudah lebih sedikit nanti, bayangannya lebih panjang sedikit, itu berarti sudah masuk waktunya asar. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, sampai betul-betul terbenamnya kursi syamsi, lingkar atau bundarnya matahari itu adalah betul-betul hilang. Kadang matahari itu kan tenggelam, tapi kadang kelihatan separuh, itu ya sudah tenggelam, tapi belum keseluruhannya. Wasalasu raka'atin fil maghribi, kemudian 3 rakaat di sholat maghrib. Wa waktuha min ghurubi syamsi, adapun waktu sholat maghrib itu adalah dari terbenamnya matahari ila ghiyabi atau ila ghuyubi syafaqil ahmari, sampai tenggelamnya mega merah. Itu adalah waktu sholat maghrib. Nah, ini adalah versi atau menurut pendapat dari Imam Syafi'i berdasarkan qaul qadim atau pendapatnya Imam Syafi'i ketika dinyatakan di Irak, sebelum perpindahan beliau menuju Mesir. Tetapi justru ini adalah yang digunakan, karena kalau di pendapatnya Imam Syafi'i itu biasanya bukan biasanya, semestinya itu adalah yang digunakan adalah qaul jadid, jadi pendapat terkemudian. Jadi kalau ada orang berpendapat, kalau ada orang itu berstatement, maka yang digunakan adalah statement atau pendapat yang terbelakang atau paling akhir. Nah, di dalam ijtihadiyah fikih itu juga demikian. Tetapi ada beberapa pendapatnya Imam Syafi'i justru itu yang digunakan adalah qaul qadim. Satu di antaranya adalah tentang waktu maghrib. Satu di antaranya, kurang lebih ada berapa? Ada sekitar 13 atau 18. Satu di antaranya adalah tentang waktu maghrib. Karena di qaul jadid Imam Syafi'i itu menyatakan bahwasanya waktu maghrib itu adalah satu waktu ketika masuk tenggelamnya matahari, kemudian cukup digunakan untuk adzan, digunakan untuk iqomah, kemudian digunakan untuk berwudu, digunakan untuk menutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat tersebut adalah maghrib 3 rakaat, kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. Setelah itu adalah habis waktu dari sholat maghrib. Dan ini tidak dipakai atau jumhurul fiqhiyah jumhurul fuqaha Asy-Syafi'iyah ini tidak menggunakan itu, tetapi justru menggunakan qaul yang lama atau pendapat yang lama yang menyatakan bahwasanya waktu maghrib itu adalah mulai tenggelamnya matahari sampai hilangnya awan atau mega yang berwarna merah. Dan ketika mega atau awan yang berwarna merah itu sudah hilang, maka itu berarti sudah masuk waktunya sholat isya. Wa arba'u raka'atin, kemudian 4 rakaat pada sholat isya. Wa waktuha, adapun waktu dari sholat isya itu adalah min ghiyabi syafaqi, mulai dari hilangnya mega atau awan yang berwarna merah ila tulu il fajri sotik, sampai keluarnya fajar sotik. Jadi kalau kita misalkan kita urut, subuh itu adalah mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kemudian kalau zuhur itu adalah mulai bergesernya
matahari, condongnya matahari ke arah barat, sampai bayangan suatu benda itu adalah menyamai benda tersebut. Nah, ketika habis waktu zuhur maka akan berganti asar, ketika habis waktu asar maka berarti masuk pada waktu maghrib, ketika waktu maghrib habis berarti masuk waktu isya, ketika waktu isya habis maka masuk waktunya subuh. Nah, hanya pada yang subuh saja tidak bisa dikatakan bahwasanya habis waktu subuh itu kemudian masuk waktunya zuhur, karena waktunya subuh itu adalah terbitnya matahari. Nah, terbitnya matahari setelah itu kan belum boleh melaksanakan zuhur, juga sudah habis waktunya sholat subuh. Nah, berarti kalau melaksanakan subuh setelah terbitnya matahari itu namanya adalah qadha. Nah, itu adalah namanya qadha. Nah, nanti karena di situ ya tentu ada sholat-sholat yang lain, tetapi itu adalah sholat yang disunahkan ketika terbitnya matahari. Kira-kira matahari sudah setinggi sepenggalah itu ya kira-kira satu tongkat, satu tombak. Nah, itu kita boleh melaksanakan sholat yang beberapa orang mengatakan itu adalah sholat isyraq atau sholat syuruk. Kadang-kadang dikatakan syuruk atau isyraq, orang lebih banyak mengatakan sebagai sholat isyraq karena terbitnya matahari. Imam Ghazali mengategorikan isyraq itu kadang-kadang dikategorikan sebagai sholat duha. Maka Imam Ghazali itu sering mengatakan tata cara sholat duha yang afdol itu adalah 8 rakaat. Maka Imam Ghazali mengajarkan ketika terbit matahari kira-kira sepenggalah maka kamu melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kemudian nanti seperempat hari ya kira-kira jam 9 itu adalah kamu melaksanakannya 4 rakaat. Kemudian nanti hampir habis waktunya duha atau menjelang waktu zuhur, kamu ya kira-kira jam 11-an kamu melaksanakan sholat duha lagi, yaitu 2 rakaat. Sehingga misalkan kalau menurut Imam Ghazali ketika misalkan kalau memang sholat isyraq itu adalah berbeda dengan sholat duha, maka 2 rakaat itu adalah menjadi isyraq, dianggap sebagai sholat isyraq. Kemudian yang di seperempat hari itu adalah menjadi sholat duha, karena sholat duha itu adalah menurut sebagian pendapat al-aqal paling sedikitnya adalah untuk pelaksanaannya itu adalah 4 rakaat, dan itu sudah mencukupi. Itu adalah tata cara yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Bisa dilihat keterangan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sahabat Gus Muh TV, kira-kira seperti itulah penjelasan tentang sholat. Mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan lebih untuk menjaga sholat kita sehingga betul-betul menjadikan standar bagi amal yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.